seputar keutamaan puasa Senin dan juga Kamis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa puasa sunnah dalam Islam itu cukup banyak, menunjukkan bahwa syariat puasa ini sangat penting dalam Islam. Sampai disyariatkan banyak puasa dalam Islam, terutama puasa-puasa sunnah. Di sana kita kenal ada puasa Ayyamul Bid. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa manusia yang pertama berpuasa adalah Adam alaihi salatu wassalam. Dialah yang berpuasa 3 hari dalam sebulan, atau dikenal dengan Ayyamul Bid. Kemudian diteruskan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan syariat ini kemudian menjadi syariat Islam. Kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid, puasa tanggal 13, 14 dan 15 saat purnama. Tetapi Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa puasa Ayyamul Bid tidak harus tanggal 13, 14 dan 15. Bisa dilakukan di 10 awal bulan, atau 10 tengah bulan, atau 10 akhir bulan. Dan tidak harus berturut-turut. Bisa umpamanya di awal bulan 1 kali, di pertengahan bulan 1 kali, di akhir bulan 1 kali. Walaupun afdalnya adalah tanggal 13, 14 dan 15. Maka disebut Ayyamul Bid. Bid itu artinya putih bersih karena ketika itu terjadi purnama. Dan di antara faedah yang disebutkan para ulama, karena biasanya pertengahan bulan pasang surut air lautan itu ada erat kaitan dengan purnama, dan itu mempengaruhi kejiwaan manusia. Makanya di pertengahan bulan itu kadang-kadang ada orang yang beremosi, lebih marah, lebih sedih, lebih dan begitu seterusnya. Kenapa demikian? Ketika para ulama mentafsirkan ayat min syarri ghasikin idza waqab, kita berlindung dari keburukan apabila malam sudah menutup. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, ista'idhi bil qamar, berlindunglah dari purnama. Kenapa demikian? Karena kejahatan syaitan menguat di pertengahan bulan. Makanya disyariatkan 2 untuk melemahkan kekuatan syaitan. Pertama, bekam. Bekam disyariatkan di pertengahan bulan. Dan yang kedua, puasa Ayyamul Bid. Karena syaitan itu masuk ke tubuh manusia, yajri majra dam ibni Adam. Dia masuk dari jalan darah manusia, sehingga dengan puasa itu melemahkan, dan dengan berbekam juga melemahkan. Intinya bahwa di sana ada puasa Ayyamul Bid yang banyak keistimewaan. Dan ini puasa yang paling ringan, karena sebulan dilakukan 3 kali saja. Kemudian di atas puasa Ayyamul Bid ada namanya puasa Senin Kamis yang kita akan bahas nanti. Tentu karena banyak keistimewaan puasa Senin Kamis. Dan para ulama mengatakan apabila ditanya mana yang lebih afdal antara Senin dan Kamis dengan Ayyamul Bid, tentu puasa Senin Kamis lebih afdal, karena dilakukan diulang-ulang dalam sepekan. Kalau Ayyamul Bid kan sebulan sekali 3 kali saja. Tapi kalau Senin Kamis kan setiap pekan 2 kali. Artinya semakin banyak jumlahnya maka semakin afdal. Kemudian di atas itu ada puasa Daud, dan tentu ini lebih afdal lagi. Sebagaimana hadis yang ma'ruf Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Nabi SAW soal puasa, maka Rasul mengatakan berpuasalah dalam sebulan 3 kali. Kata Abdullah ibn Amr bin As, aku sanggup kurang dari itu. Kata Nabi SAW, kalau begitu berpuasalah dalam sepekan 2 kali. Maksudnya Senin dan Kamis. Kata Abdullah ibn Amr, aku sanggup kurang dari itu. Kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu berpuasalah 1 hari dan batalah 1 hari. Artinya puasa Daud 1 hari, puasa 1 hari tidak, dan jangan tambah dari itu, karena sudah tidak ada puasa lagi. Selain Daud kan tidak ada puasa sunnah. Ada di sana puasa setahun sekali kayak Arafah, kemudian Muharram, kemudian puasa Sya'ban, ya, dan begitu seterusnya. Taib itu gambaran puasa sunnah dalam Islam. Sana ada juga puasa Syawal, ya. Adapun yang kita akan bahas adalah puasa
Senin dan Kamis. Apa keutamaannya dulu, baru sedikit bicara fikihnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal puasa Senin dan Kamis. Pertama keistimewaannya adalah al-a'mal tu'radu 'ala Allah azza wa jalla yaumal itsnaini wal khamis. Di mana amal-amal kita itu akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepekan 2 kali, Senin dan Kamis. Sebenarnya amalan kita ini setiap hari ditampakkan. Setiap hari ditampakkan. Kapan itu? Di waktu fajar dan di waktu asar. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikumul malaikatul laili wa malaikatul nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr. Jadi Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat untuk mencatat kebaikan. Ada malaikat yang bertugas mencatat di malam hari, ada malaikat yang bertugas mencatat di siang hari. Ini bukan raqib atid ya. Ini malaikat sayyahun yang memang mereka mencatat kebaikan saja. Dan mereka berjumpa di 2 salat. Salat asar dan salat fajar. Apabila mereka naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, "Ma taraktum ibadi?" Sedang apa hambaku kau tinggalkan? Maka para malaikat mengatakan, "Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun." Kami datang mereka sedang salat dan kami tinggalkan mereka sedang salat. Maknanya salat asar dan salat fajar. Itu setiap hari amalan kita diangkat. Lah ada juga pekanan setiap Senin dan Kamis. Dan itu berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wa itsnain fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaum likulli imri'in la yushrik billahi syai'an illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu urku hadaini hatta yastaliha, urku hadaini hatta yastaliha, kata Rasul. Jadi amalan-amalan kita setiap hari Kamis dan Senin itu diangkat oleh Allah. Maka Allah akan melihat amalan-amalan kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah melihat amalan kita, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita kecuali 2 manusia, kata Rasul. Pertama, orang yang tidak atau orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua orang yang dalam hatinya ada syahna, kedengkian, dendam, dengki, hasad dan juga permusuhan. Maka Allah mengatakan, lihatlah kedua orang yang bermusuhan itu. Kalau dia istalah, memang dia mau berdamai, maka angkat amalannya. Kalau tidak usah diangkat amalannya. Dari sini kita tahu bahwa di antara keistimewaan hari Senin dan Kamis adalah diangkatnya amal kita. Makanya dianjurkan, kata para ulama, kalau datang hari Senin dan Kamis perbanyak amal saleh. Karena itu kesempatan Allah Subhanahu wa taala melihat amal kita. Jangan lagi cerita Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita. Terkadang kalau kita ini bekerja di sebuah instansi, terkadang kita ini ingin riya kepada bos kita, kan begitu, supaya bos kita senang. Kita terkadang menampakkan amalan-amalan kita di hadapan bos kita. Entah tujuannya menjilat atau apa. Yang jelas ada orang-orang seperti itu, hanya untuk menyenangkan bosnya saja, kan. Lah kalau kepada makhluk, terkadang kita bisa melakukannya kepada Sang Khalik, tentunya mimbabil aula. Karena riya sendiri tidak boleh, kan begitu, kecuali diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan puasa Senin Kamis ini. Artinya puasa Senin Kamis ini kalau kita lakukan dalam rangka iqtida, ya, mencontoh Nabi. Disebutkan dalam hadis Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, di mana Usama ibn Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka tasum hatta la takadu tuftir wa tuftir hatta la takad an tasum illa yawmaini in dakhala fi siyamika wa illa sumtahuma." Qala ayyu yawmain? Qultu yawmul itsnain wa yawmul khamis.
Qala dzanika yawmani tu'radu fihima al-a'mal ala rabbil alamin fa uhibbu an yu'rad amali wa ana sha'im. Jadi Usama ibn Zaid ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal puasa Senin dan Kamis. Apa alasannya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka melaksanakan puasa Senin Kamis? Maka Nabi SAW mengatakan karena 2 hari itu, maksudnya Senin dan Kamis, adalah 2 hari di mana amalanku diangkat ke langit, dan saya suka ketika amalanku diangkat ke langit aku sedang berpuasa. Lihat bagaimana Nabi SAW mencontohkan kepada kita, kalau sekelas Nabi yang sudah diampuni dosa yang telah, yang sedang, dan yang akan datang, masih suka kalau seandainya amalannya tampak di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka mimbabil aula tentu kita lebih daripada Nabi harusnya. Karena kita juga tidak ada jaminan apakah kita ini diampuni dosanya atau tidak. Maka ini menunjukkan bagaimana semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 puasa itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa terutama puasa Senin itu ada hadis sendiri. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi su'ila an saum yaumil itsnin. Rasul ditanya, kenapa Rasul selalu melaksanakan puasa Senin? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itulah hari yang aku dilahirkan padanya. Wa yaumun bu'istu fihi. Aku diutus menjadi nabi dan rasul, au unzila alayya fihi, dan turun Al-Qur'an kepadaku. Jadi hari Senin ini ada 3 peristiwa. Pertama, Rasul dilahirkan. Sepakat para ulama sejarah Rasul lahir hari Senin. Yang diperselisihkan itu hanya tanggal, bulan, itu saja. Tapi hari dan tahun sepakat. Tahun gajah hari Senin. Bulan dan tanggal diperselisihkan. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, dan ini jumhur ulama, mayoritas para ulama sejarah. Tapi Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan Rasul lahir di bulan Ramadan. Tapi ini juga dibantah para ulama. Tapi kan ada khilaf di sini. Kemudian yang kedua, diutusnya Nabi SAW menjadi nabi. Itu hari Senin. Dan diturunkan Al-Quran juga hari Senin. Dari sini kita tahu bahwa hari Senin itu hari mengenang kelahiran Nabi. Berarti kalau kita kemudian puasa hari Senin, langsung ataupun tidak, kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat diutusnya Nabi kepada kita. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan dengan karunia Allah, dengan nikmatnya, maksudnya karunia Allah di sini diutusnya Nabi. Hendaklah kalian berbahagia, dan itu lebih baik dibandingkan dunia yang kalian kumpulkan. Ya, karena diutusnya Nabi lebih mulia dibandingkan dunia dan isinya. Maka puasa Senin itu bukan hanya mengenang kelahiran Nabi, tapi lebih daripada itu bersyukur karena diutus kepada kita seorang Nabi, dan kita tidak dibiarkan sia-sia oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang ketiga. Yang keempat, maghfiratul dzunub wa taghfirus sayyiati wa fathu abwabil jannati yaumai al-itsnaini wal khamis. Yang keempat, dengan puasa Senin Kamis dosa-dosa kita akan diampuni. Yang kedua, kesalahan-kesalahan kita akan digugurkan. Dan yang ketiga, pintu-pintu sorga akan dibuka. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW mengatakan, tufattahu abwabul jannah yaumal itsnaini wal khamis. Pintu-pintu sorga itu akan dibuka pada setiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfiru fihi liman la yusyrik billah. Maka akan diampuni pada kedua hari itu siapapun yang tidak menyekutukan Allah. Illal muhtajirain, kecuali orang-orang yang berselisih. Yuqalu, dikatakan, ruddu hadaini hatta yastaliha. Biarkan 2 orang yang berselisih itu sampai dia mengislah diri-diri mereka. Dalam riwayat yang lain, inna yaumal itsnaini wal khamis yaghfirullahu fihi likulli muslimin illa muhtajiraini yaqulu da'huma hatta yastaliha. Hari Senin dan Kamis Allah akan ampuni setiap muslim kecuali orang yang berselisih.
Dikatakan kepada orang berselisih, tinggalkan keduanya sampai keduanya mau berdamai. Dari sini kita tahu bahwa ada keutamaan besar pada hari Senin dan Kamis. Salah satunya apa? Dibukanya pintu surga, menunjukkan bahwa puasa Senin Kamis ini ada pengaruh besar kepada alam surga. Bisa merubah alam surga yang tadinya pintunya ditutup jadi dibuka. Itu kan mempengaruhi namanya. Kalau seandainya surga saja terpengaruh dengan Senin dan Kamis sehingga pintu-pintunya dibuka, berarti kalau seandainya kita puasa Senin Kamis itu untuk merubah diri-diri kita, maka akan mungkin, tidak mustahil, surga saja bisa berubah, apalagi kita dengan cara berpuasa Senin dan Kamis. Lebih daripada itu, dosa-dosa kita akan diampuni, kesalahan kita akan dihapus, dan pintu-pintu surga akan dibuka. Maknanya doa-doa kita akan mudah dikabulkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini keutamaan secara umum ya. Secara khusus puasa Senin dan Kamis. Adapun keutamaan secara umum, pertama, taqwallahi azza wa jalla. Bahwa faedah puasa apa saja. Bukan hanya sekedar puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Syawal, puasa Sya'ban, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud dan yang lainnya. Itu semuanya adalah faedahnya takwa. Ada alasan kenapa para ulama ketika bicara soal puasa, urutan pertama bahwa di antara faedah puasa itu adalah takwa. Pertama, karena puasa itu sirrun bainana wa baina rabbina. Dia ibadah yang sifatnya rahasia antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Semua ibadah memungkinkan terbuka pintunya. Kenapa? Karena tampak. Antum sholat tampak, mulai takbiratul ihram sampai salam. Antum sedekah tanpa bawa harta. Apalagi haji, tampak kan? Apalagi sampai selfie, makin tampak lagi kan begitu. Semua ibadah itu memungkinkan dia, kecuali puasa. Mau ria dengan yang mana puasa itu dan bagaimana cara rianya? Kecuali kalau dia bicara saya sedang puasa. Kalau dia tidak bicara saya sedang berpuasa, tidak tahu apakah dia puasa atau tidak. Pamannya Senin dan Kamis, antum berkumpul 3 orang, 4 orang, kita tidak tahu yang satu puasa, yang satu tidak. Makanya dahulu ulama salaf, ada yang satu keluarga itu tidak tahu bahwa suaminya berpuasa. Jadi kalau pagi, alasan kepada keluarganya dia minta bekal, kemudian bekal itu di tengah jam disedekahkan. Kemudian pulang sore, baru kemudian dia berbuka. Keluarganya tidak tahu kalau dia sedang berpuasa. Menunjukkan bahwa puasa itu rahasia kita dengan Allah. Itu yang menjadikan kemudian puasa itu berfaedah takwa. Yang kedua, dari sini kita tahu juga bahwa satu-satunya ibadah yang dekat dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla adalah puasa. Satu-satunya ibadah yang mendekati keikhlasan kita kepada Allah adalah puasa. Karena tadi rahasia antara kita dengan Allah kan. Sementara ikhlas itu artinya beribadah hanya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian yang ketiga, karena satu-satunya ibadah yang panjang waktunya itu puasa. Kalau sholat itu kan bisa disetting kan. Antum bisa 10 menit dengan An-Naba, bisa 5 menit dengan Al-Fil kan itu. Tergantung surat yang antum baca. Lebih pendek lagi, Na'atayna bagi 2. Lebih pendek lagi kan gitu. Artinya kalau sholat kan bisa disetting. Panjang pendeknya itu tergantung kita. Begitu juga orang bersedekah bisa disetting kan, antum bisa kasih banyak, bisa kasih sedikit, tergantung kita. Lah kalau puasa macam mana nyetingnya? Antum puasa sezuhur, seasar, kan mustahil. Ya, tetap harus dihabiskan sampai terbitnya matahari. Sehingga puasa ini banyak ijtihad, banyak kesungguhan yang harus kita lakukan, menahan lapar, dahaga, syahwat, macam-macam, belum pandangan, telinga, akal dan yang lainnya. Sehingga dari sinilah maka orang yang berpuasa lebih dekat kepada takwa dibandingkan ibadah yang lain. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab tafsir Kalimur Rahman, dia mengatakan, lihat bagaimana Allah menutup ayat saum dengan takwa. Allah tidak katakan faedah puasa itu agar kalian lapar, agar kalian haus, agar kalian merasakan orang-orang yang kelaparan dan kehausan. Bukan itu.
Tetapi faedah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ya, maksudnya dalam hati. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara faedah puasa adalah al-iffatu wat-taharatu. Bisa menjaga diri dari kehormatan kita dan juga taharatul qalbi. Hati kita akan tenang. Al-iffah itu artinya menjaga kehormatan. Ketika Nabi SAW bicara menasihati anak-anak muda, apa kata Rasul? Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji. Wahai anak-anak muda, kalau sanggup menikah, karena itu lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Faman lam tastati, tapi kalau kalian tidak bisa, kata Rasul, fa alaihi bisawm, maka berpuasalah. Fa inna lakumul wijah, karena puasa bagi kalian itu wijah. Wijah itu artinya benteng antara kita dengan syahwat. Dari sini kita tahu bahwa faedah puasa itu adalah iffah, mendatangkan, mampu menjaga kehormatan kita untuk terjerumus kepada syahwat. Kemudian lebih daripada itu, wat-taharah, kata ulama, bisa membersihkan hati. Puasa itu bisa membersihkan hati. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Ketika bicara puasa Ramadan, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu apabila ada seseorang hendak mengajak bertengkar dengan kita ataupun mengajak berkelahi, faqulu mri'in sha'im, katakan saya sedang berpuasa. Jadi kalau istri antum udah mulai nyulut-nyulut gitu kan, malas lagi puasa gitu maksudnya. Itu dengan istri, dengan tetangga gitu juga. Nanti aja kalau habis puasa. Itu dendam. Artinya bahwa kita disuruh mengatakan saya sedang berpuasa, itu bukan riya. Ingat ya, ini bukan riya. Seolah-olah kan kesannya riya. Saya lagi puasa nih, itu kan kesannya riya kan. Ini bukan riya. Supaya dia tahu bahwa kita sedang ibadah, jangan diganggu. Ya. Tapi dalam konteks ini saja kita boleh mengatakan saya berpuasa. Selain itu tidak boleh. Karena ada orang yang mau berkelahi dengan kita kan, makanya kita ngomong kita sedang berpuasa. Tapi kalau tidak sedang berkelahi, jangan pula kita mengatakan saya sedang berpuasa, itu riya namanya ya. Maksudnya dalam konteks ini saja dia mengatakan saya sedang riya. Kenapa? Menjaga hati di sini. Ada iffah, ada taharatul qalbi. Nah, ini juga yang kedua. Yang ketiga, nailu ajri sabirin. Kenapa puasa itu besar pahalanya? Karena terkandung kesabaran. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bi." Puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Sebagian syurah hadis ketika memberikan catatan kepada hadis ini, maksudnya nanti pada hari kiamat. Ketika manusia itu dihadapkan di kontor itu kan di ujung titian, di setelah tempat kisos. Yang Nabi SAW katakan, atadruna mal muflisu hadil ummah, tahukah kalian siapa orang bangkrut umat ini? Sahabat mengatakan orang bangkrut itu orang yang punya dinar, enggak punya dirham. Kata Rasul, bukan itu yang saya maksud. Tetapi man ata yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin, orang yang datang menghadap Allah dengan salat, dengan sedekah dan segudang ibadah yang lain. Tetapi wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa aqada mala hadza wa safaqa dama hadza ila akhir hadis. Tapi di satu sisi dia membawa dosa, memukul orang, mencaci maki, mengambil harta, membunuh orang, macam-macam. Jadi satu sisi dia membawa pahala, sisi lain membawa dosa yang berkaitan dengan orang lain. Maka di sini terjadi barter pahala dan dosa. Ketika habis pahalanya diberikan orang, sementara orang yang dizalimi masih banyak, maka dia pun harus menanggung dosa orang. Ketika dia sudah merasa bangkrut, sudah tidak ada lagi pahala, yang ada dosa lain pula, dosa orang ditanggung dia. Dia sudah kecewa, artinya sudah down duluan. Wah, saya masih masuk neraka nih. Ya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala datang dan menolong dia dengan menampakkan pahala puasanya. Bahwa engkau masih punya kebaikan, engkau ditolong, engkau tertolong, dan engkau ada kesempatan masuk surga. Disinilah makna hadis as-saumu li wa ana azzibi. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Itu sebagian syurah mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa bagaimana puasa itu memiliki pahala yang luar biasa, karena di dalamnya ada kesabaran. Dan Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Pahala orang sabar itu tanpa hisab, tanpa batas. Karena sabar juga tanpa batas. Ya ada orang mengatakan, ya sabar itu ada batasnya. Sebenarnya sabar gak ada batasnya. Yang membatasi sabar ada batas kan antum. Kan gitu ya. Aduh, nanti caci maki, tidak bisa juga, lama-lama tak sabar juga saya. Sabar itu ada batasnya juga. Iya, kita yang mengatakan ada batasnya. Tapi Islam itu tidak mengatakan sabar itu ada batasnya, karena pahalanya juga tanpa batas. Sabar itu tidak ada batasnya. Kita disuruh terus bersabar. Lah puasa ini terkandung ibadah sabar. Ketika para ulama tafsir mentafsirkan wasta'inu bis sabri was salat, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, artinya bis saumi was salati. Mintalah pertolongan dengan puasa yang melahirkan kesabaran dan dengan salat yang melahirkan syukur. Karena dua sifat sabar dan syukur ini yang banyak memasukkan orang ke surga. Taib, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, himayatul insan minal amr. Ini sudah ma'ruf ya. Dunia kedokteran juga sudah jelas merekomendasikan bahwa puasa itu salah satu yang bisa menjaga kita dari berbagai macam penyakit. Macam-macam penyakit hilang dengan puasa. Adapun secara umum lagi di antara faedah puasa adalah puasa ini bisa membentengi kita dari neraka. Bahkan kita bisa dijauhkan dari api neraka itu perjalanan 70 tahun. Kata Nabi SAW, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifah. Jadi siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka wajahnya akan dijauhkan dari api neraka selama 70 musim. Ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Bayangkan antum kalau jalan kaki 70 tahun, dah berhenti sampai di mana? Itu jalan kaki ya. Naik sepeda lagi, naik motor lagi, naik mobil lagi, pesawat lagi tuh. Sampai di mana? Artinya bahwa kita akan dijauhkan dari neraka sepanjang itu. Sejauh jarak perjalanan 70 tahun. Itu satu hari kita puasa. Loh, kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari kalau puasa Ramadan 1 bulan coba ini. Maka neraka akan semakin jauh dan jauh dari orang-orang yang berpuasa. Dan yang terakhir tentunya puasa ini barakatun kabir, berkah yang sangat besar dan kebaikan yang sangat besar. Karena kita lihat dalam puasa itu ada buka. Buka itu ada doa yang mustajab di situ. Lis-shaimi da'watun mustajab. Bagi orang yang berpuasa ada doa yang tidak mungkin ditolak. Salah satunya ketika iftar. Yang kedua ada sahur. Rasul mengatakan tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur kalian terdapat berkah. Dan dua-duanya sebab kejayaan Islam. Kata Nabi SAW, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa yuakhiru sahur. Umat Islam ini akan senantiasa jaya. Jaya itu tidak mungkin dikalahkan musuh-musuhnya selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Pertanyaan muncul, apa urusan makan dengan kejayaan Islam? Ini kan urusan makan. Iftar makan, sahur juga makan. Lalu apa kaitan dengan kejayaan Islam? Kecuali antum suruh latihan manah, latihan perang, latihan fisik, itu baru kejayaan Islam kan? Ini kan soal makan. Kok bisa soal makan? Kok bisa Islam itu jaya hanya makan saja? Makan nggak ada kaitan dengan fisik. Kata para ulama, bukan ditinjau dari segi makanan, tapi ditinjau dari segi penyelisihannya. Dengan kita menyegerakan berbuka menyelisih puasa ahli kitab, dan dengan mengakhirkan sahur juga menyelisihi ahli kitab. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalat as-sahur. Perbedaan kita dengan puasa ahli kitab itu dimakan sahur. Maka setiap penyelisihan kita umat Islam dengan orang-orang kafir, disitulah bentuk kejayaan. Makanya Umar kenapa sampai membuat kalender Hijriah? Karena tidak mau sama dengan kalender Masehi. Nabi bertanya kepada para sahabat, macam mana orang-orang Yahudi itu uban-uban mereka? Sahabat mengatakan, mereka membiarkan wahai Rasul. Ganti uban-uban kalian semir, hindari warna hitam, kata Rasul. Khaliful Yahud. Di banyak hadis Nabi SAW mengatakan khaliful Yahud, khaliful Yahud, selisih orang Yahudi, selisih orang Yahudi. Menunjukkan apa?
supaya Islam itu punya izzah, punya kemuliaan. Makanya kemudian Nabi dengan tegas mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Dan banyak hadis ayat melarang kita tasyabbuh dengan mereka, karena tasyabbuh itulah lahir kelemahan, ketika terjadi penyelisihan lahir kekuatan. Di situ bentuk istidlal dari hadis la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa yuakhirus sahr. Wallahu a'lam bishawab. Dan manfaatnya subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.